Halo semua, kembali lagi di channel FAC Institute. Oke, meneruskan video sebelumnya, hari ini kita akan belajar bagaimana mengisi format data Excel untuk import barang hari ini ya. Oke, sekarang kita coba cek. Nah, ini format import barangnya. Sebelumnya kita udah bahas akun, customer, dan vendor sudah kita bahas. Sekarang kita bahas import barang. Coba kita buka formatnya, kemudian kita coba lihat juga sumber datanya yang kita punya kayak gimana sih ya. Nah, ini sumber data yang saya punya seperti ini. Saya jualan AC, ada 5 AC gitu ya, kuantitasnya ada sekian, ada harga beli dan harga jual. Oke, gimana caranya dari format Excel yang saya punya disesuaikan dengan format yang Accurate sediakan. Oke, nah ini format yang Accurate sediakan. Nah, ini kita coba hapus dulu seperti biasa. Oke, nah yang pertama itu ada nama dan kode barang. Nah, ini bisa kita isi ya. Kode barang itu adalah kode otentik setiap barang gitu ya, kode atau nomor SKU gitu ya. Nah, ini kita copy dulu. Kode barang sama nama barang. Ini sudah sesuai ya. Kita tinggal lanjutin aja. Oke, kita lanjutin lagi ke bawah. Mungkin langsung saya copy aja ya ke bawah ya. Sip. Enggak harus satu, hapus saja yang kosong-kosong gitu ya. Ini proses mengisi format Excel dari Accurate ya. Nah, oke, kode sama nama barang sudah terisi seperti itu. Nah, ini sama di sini juga ada penjelasan kolom ya, mana kolom yang wajib dan tidak wajib gitu ya. Nah, sekali lagi yang tidak wajib, daripada bikin banyak, kita hapus saja. Kayak UPC barcode saya nggak ada gitu ya, saya hapus aja nggak apa-apa kode barcode. Oke, kemudian kita bisa isi juga kategori barang. Nah, kategori barang ini sebenarnya nama-nama kategorinya nih kayak gitu. Nah, di sini diisi kategori barang. Oke, semuanya diisi seperti ini gitu ya. AC ada kitchen set, KS dan set tuh, kemudian kulkas gitu ya, lemari, kemudian mesin cuci. Oke, kemudian ada meja rias, kemudian ada pompa air, oke, sudah seperti ini. Jadi yang utama itu ada kategori, kode barang sama nama barang. Oke, kemudian kita isi jenis barang di sini. Di jenis barang warna merah di sini wajib kita isi. Oke, nah di jenis barang isi apa sih kayak gitu. Kita kalau nggak tahu coba baca di penjelasan kolom. Oke, jenis barang ada inventory, ada persediaan, kemudian ada non persediaan sama service. Oke, nah perbedaan persediaan dan non persediaan itu, kalau persediaan stoknya dikontrol oleh Accurate. Jadi kalau kita beli 10, stoknya masuk 10. Nanti ada kartu stoknya Accurate. Dijual 2 ya sisa 8 kayak gitu. Beli lagi ya masuk lagi, ada kartu stoknya. Nah, kalau non persediaan ini untuk barang habis pakai atau Accurate tidak catat stoknya. Kayak gitu. Kita beli 10, stoknya di Accurate 0. Kita jual 2 gitu ya, Accurate tetap catat stoknya 0. Itu non persediaan kayak gitu. Jadi tidak ada kartu stoknya nanti kalau non persediaan. Oke, tapi bisa dipakai untuk modul penjualan dan pembelian kayak gitu ya. Nah, kemudian service. Kalau service ini jasa. Karena ini formatnya bukan barang aja, ini juga sekaligus jasa. Gitu ya. Oke. Nah, karena ini barang,
saya dan mau di stok ada kuantitasnya di sini ya, kayak gitu. Nah saya pakainya inventory, ya itu perbedaannya. Nah ini kebetulan semuanya inventory, jadi saya copy sampai paling bawah semuanya inventory. Oke, nah kemudian ini unit atau satuan. Oke, di sini nggak ada, cuman saya tambahin aja. Kebetulan kalau saya di sini satuannya pieces semua, ya pieces semua. Karena AC per pieces atau per unit gitu ya. Nah, dan satu barang ini nggak harus pieces. Misalnya AC ternyata kitchen set bukan pieces tapi satu set gitu. Ini boleh ya, per satu kode barang gitu ya, per satu baris barang ini satuannya boleh beda dengan yang lain, nggak harus sama semua gitu ya. Nah ini satuan kedua, ini buat multi unit. Misalnya saya bilang satu pieces, kemudian ada satuan keduanya, misalnya satu lusin. Oke, jadi ini satuan kedua, kemudian ini rasio kedua. Rasio kedua itu isi satuan kedua lusin, satu lusin berapa piece sih gitu ya. Oh 12 pieces dan seterusnya kayak gitu ya. Ini saya hapus. Oke, karena saya tidak pakai multi satuan contohnya di sini ya, jadi saya hapus kayak gitu. Oke, kemudian di sini ada default harga jual. Harga jual ini per satu pieces, ini per satu lusin tadi kalau dipakai gitu ya. Nah ini kan saya nggak ada satuan jual kelima, 2 sampai 5 nggak ada, saya hapus saja. Harga jualnya berapa sih? Nah ini harga jualnya. Saya harus copy satu-satu di sini kalau udah saya hapus. Oke, kita kerjain pelan-pelan aja, ngerjainnya santai. Oke, jangan lupa tetap teliti ya dalam pengerjaannya. Oke, sudah untuk harga jual. Oke, kemudian satuan beli ini saya belinya per pieces gitu ya. Kemudian harga belinya ini. Oke, kita copy satu-satu lagi. Oke, sebentar. Oke, sama masih. Kemudian oke, sip, sudah sampai bawah ya. Harga beli. Oke, di sini ada harga minimum, kayak kemudian pemasok utama. Nah, ini bisa kita setting juga. Kayak gitu. Nah, ini ada PPN. PPN ini bisa kita isi. Kita kalau jual beli barang ini kena PPN nggak? Termasuk objek pajak nggak gitu ya? Kalau perusahaan Bapak Ibu jual beli ada PPN-nya diisi. Tapi kalau ternyata nggak ber-PPN kayak gitu ya nggak usah diisi, gitu ya. Nah kalau diisi tulis di sini pajak pertambahan nilai gitu ya. Kalau ternyata saya kalau jual beli AC ini berpajak gitu ya. Oke, nah ini kasusnya saya tidak ber-PPN ya. Oke, nah ini saldo awal kita abaikan dulu. Oke, kita lihat tadi ini sudah, nama sudah, kategori sudah. Oke, kemudian karakter-karakter ini bisa diisi kalau Accurate tidak menyediakan kolom-kolom yang kita perlukan. Karakter satu biasanya dipakai buat apa sih? Misalnya saya perlu di sini merek gitu ya. Ya udah tulis aja merek gitu ya. Terus ditulis ini mereknya apa. Misalnya ini Panasonic, ini Samsung, ini Sharp gitu ya. Nah itu fungsinya kolom tambahan, karakter tambahan. Jadi Accurate belum sediakan kolomnya, tapi kita perlu nih kayak gitu. Nah ini jurnal secara accountingnya masuk ke mana? Nah ini wajib kita setting kalau COA di akun Bapak Ibu, di akun neraca Bapak Ibu ini lebih dari 1 kayak gitu. Contoh, kita buka di sini daftar COA yang saya punya gitu ya.
Daftar CO yang saya punya ternyata di sini persediaan barang dagang ini ada saya pisah di neracanya gitu ya, di daftar CO-nya saya pisah kayak gitu. Ini ada persediaan barang dagang AC, kemudian ini misalnya kulkas kayak gitu ya. Nah kemudian ini punya nomor akunnya masing-masing nih kayak gitu. Nah ini kan beda nih jurnalnya. Kemudian di sini kulkas dua aja, misalnya ada AC ada kulkas gitu ya. Nah ini harus kita mapping akun-akunnya. Oh kalau ini masuknya persediaan AC gitu ya. Kemudian kalau yang kulkas yang mana masuknya kayak gitu. Oke, ini kalau akun-akun di komponen neraca Bapak Ibu di split. Nah di sini di daftar barang wajib kita mapping juga. Oke, seperti itu ya. Ini saya back lagi. Nah ini kebetulan ini saya nggak di split, semuanya masuk ke persediaan barang dagang. Nah sebenarnya perlu nggak sih di split di neraca, itu tergantung keperluan. Tapi kalau saya sarankan tidak perlu di rinci di daftar akun kayak gitu, karena lebih mudah. Toh kita punya di sini kategori barang, nanti tetap bisa dilihat nilai per kategori barang di laporan persediaan. Jadi di akun sebenarnya nggak perlu di split lagi kayak gitu. Ini akun persediaan, akun penjualan. Nah ini sama ya, semuanya bisa kita mapping. Nah ini kalau saya tidak, saya setting nggak masalah kayak gitu ya. Oke, dipakai di cabang di sini. Kalau cabang lain nggak boleh ya, nggak boleh pakai item tersebut, bisa kita batasi kayak gitu. Nah ini saya nggak perlu yang ini nggak saya pakai. Sekali lagi nanti kalau ada yang kurang jelas bisa dibaca di sini ya. Di penjelasan kolom di sini ada penjelasannya. Nomor seri itu apa kayak gitu, yang wajib apa, yang nggak wajib apa, dan yang nggak wajib tidak perlu kita isi, kita hapus aja kolomnya, tidak masalah gitu ya. Nah ini sekarang gudang saldo awal. Oke, nah ini kita bisa isi nih saldo awalnya berapa nih kuantitasnya. Nah ini kalau Bapak Ibu ternyata punya 2 gudang gitu ya, nanti sama kayak di customer atau vendor, ternyata item AC Changhong ini ada di 2 tempat kayak gitu, nanti dibikin 2 baris seperti ini contohnya. Oh ternyata di sini ada, ini saya tandain dulu ya, ternyata Changhong ini ada di Bekasi gitu ya. Kemudian satu lagi ada di Jakarta. Saya punya 2 gudang ternyata. Oh di Bekasi ada 10, di Jakarta ada 2 kayak gitu. Nah ini kalau Bapak Ibu punya lebih dari 1 gudang, posisinya seperti ini. Oke, ini saya hapus. Oke, karena di sini saya contohnya cuma punya 1 gudang. Oke, gudang saldo awalnya saya hapus atau saya kasih utama aja gitu ya, di gudang utama. Oke, kemudian kita masukin kuantitasnya ya. Oke, di sini kuantitasnya saya masukin ada di utama. Oke, jangan lupa teliti ya dalam mengerjakan saldo awal ini. Nah, ya. Oke, totalnya ada 112. Sip. Oh, sorry, ini gudang ya. Ini saya pindahin. Nah, sip. Ini utama. Gitu kan? Oke. Nah, kemudian satuan saldo awal, satuannya 3 apa nih? 3 piece gitu ya. Ini saya copy ke sini aja. Oke. Nah, kalau ternyata yang ini nggak ada saldo awalnya, gitu ya, ini ternyata nggak ada saldo awalnya nih, ini dikosongin aja ya, posisinya seperti ini. Kalau nggak ada saldo awalnya, kosong aja. Tapi kalau ada kita isi. Kebetulan ini ada semua, gitu ya. Oke, kemudian nilai satuan ini adalah harga perolehan dari nilai barang tersebut, gitu ya. Ini 3 kemarin beli dengan harga berapa, kayak gitu. Oke. Nah ini saya kasusnya sama dengan harga beli terakhir gitu ya. Oke, nah ini kalau ternyata ada 2 kali beli dengan harga berbeda-beda, biasanya bisa menggunakan harga average. Ya
kayak gitu ya, dan terakhir per tanggal berapa. Oke, sama format tanggal kayak kemarin. Di sini harus tanggal, bulan, baru tahun ya. Ini ya penulisan tanggal yang benar. Oke, sip, kita simpan. Oke, ini cara mengisi format import data barang. Oke, selamat mengisi. Semoga lancar dalam pengisiannya. Sampai sini dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. See you di video berikutnya. Dadah.